Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompak satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rahmat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang saya hormati kepada Ibunda Rudian, sekeluarga seperti Muhammad Salim, Masjid As-Sa'adah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan para seluruh pengurusnya juga mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rezekinya yang banyak yang dan barokah di saat meninggal mati dalam husnul khatimah. Dan juga para ibu-ibu yang hadir pada hari ini. Ibu hadir pada hari ini, alhamdulillah, ini merupakan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita doa bersama, diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak dan yang barokah dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan satu saat meninggal mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa ala adiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrati, khususan orang-orang tua yang sudah meninggal, keluarga, saudara, suami, istri. Lahum al-Fatihah. Mudah-mudahan doa Fatihah khususnya bagi ahli kubur ya akan diringankan ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dijauhkan daripada siksa kubur. Amin. Dan mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk dalam raddah min riyadil jannah, karena di alam kubur adanya hanya riyadul jannah, jadi belum di surga, namanya taman surga. Baca selawatnya, selawat yang sekarang lagi ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan kajian yang lalu, ini tauhid ya, yaitu orang muslim, umat muslim, orang Islam harus mengetahui jumlahnya para malaikat. Jumlahnya para malaikat itu tidak terbatas. Bahkan ada sebuah keterangan ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, satu ketika naik langit yang ke satu, ada ribuan para malaikat. Ada yang sujud, ada yang sholat, ada yang membaca tasbih, beda-beda itu para malaikat. Tapi yang diwajib diketahui golongan ahli sunnah wal jamaah, kita yang wajib mengetahui hanya ada 10 para malaikat. 10. Yang pertama, ini saya ulang kembali, dulu sudah malaikat Jibril. Yang kedua malaikat Mikail. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Israil. Yang kelima malaikat Yang keenam malaikat Jadi mukar dan nakir itu 2. Mukar berarti yang ke-5, nakir berarti yang ke-6. Ada lagi rokib dan atib, itu juga 2. Rokib dan atib, yang ke-7 dan yang ke-8. Yang ke-9 malaikat Malik. Yang ke-10 malaikat Ridwan. Tugasnya, sekarang tugasnya malaikat Jibril, tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ketika Nabi Muhammad pertama kali, surat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil. Turunnya di mana? Di Gua Hiro. Ya, di Gua Hiro. Ya, mudah-mudahan satu saat ibu bisa umroh, amin. Ya, nanti naik ke Gua Hiro ya. Waktu itu saya alhamdulillah sama istri ya nyampe ke sana. Saya naik dari jam 8 sampai ke Gua Hiro itu jam setengah 12. Berapa jam berarti? Hampir-hampir capek, pesimis itu naik. Nah, bayangkan tuh, naiknya sekarang tahun 2016 ya, saya sama istri sampai hampir-hampir putus asa. Tapi saya mengingat Siti Khadijah pada saat itu selalu mengantari makanan. Ini Bu, baru sampai ke bawahnya itu 3 jam setengah lah, atau 2 jam. Ini kalau cepat 2 jam. Belum jalan kakinya ke rumahnya Rasulullah yang sekarang menjadi sumur Zam-Zam, yang sekarang menjadi perpustakaan di sana. Itu 5 kilo dari sini Jonggol, Siti Khadijah. Ya 5 kilo kemana ini? Ya arahnya 5 kilo. Jadi Siti Khadijah ngasih makanan, menganterin jalannya 5 kilo, belum naiknya. Ini setiap hari. Ini kesetiaan membela agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya istri yang baik adalah istri yang ikut serta ketika suaminya punya keinginan baik. Jangan tolak. Ikuti ketika dia
sedang berjuang atau mencari nafkah, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan nolak ya Bu ya. Yang penting bukan maksiat. Kalau yang memang diridhoi oleh Allah, bela. Ini contoh Siti Khadijah, Siti yang solehah. Ya, alhamdulillah kita sampai ke sana ya. Akhirnya sholat. Tempatnya segini Bu. Saya heran. Ada batu segini, persis segini. Jadi ketika Rasulullah sholat, berarti di sini dengan Abu Bakar Siddiq bermunajat. Makanya banyak orang yang sholat 2 rakaat di sini. Antri bentar, sholat 2 rakaat, ganti lagi. Nah, alhamdulillah. Ini jidat saya Bu. Udah pernah sujud yang pernah disujudi oleh Rasulullah. Ini sebagai saksi. Saya nekat-nekatan 80 orang. Yang mampu naik ke sana itu hanya 8 orang. Ya, yang lainnya pada turun lagi nggak kuat. Lama, panas luar biasa. Itu tantangannya ya? Panas luar biasa karena naik. Ininya kakinya juga sakit. Nah, ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama. Di gua mana? Gua Jibril, Mikail. Kalau Mikail ngatur rezeki, ya. Ibu selagi masih hidup, insya Allah rezekinya ada. Nggak usah khawatir Bu. Ya, nggak usah khawatir. Rezeki pasti ada, walaupun dikit Bu. Saya juga nggak banyak, dikit. Karena semua itu udah ada takdirnya Bu. Yang rezekinya banyak memang udah takdirnya banyak. Yang rezekinya sedikit juga memang takdirnya juga sedikit. Kita hanya menerima. Kita ridho atas pemberian Allah. Kita sedikit tapi bisa sujud kepada Allah, bisa syukur kepada Allah, bisa sholat, bisa ibadah, bisa ngaji seperti ini. Alhamdulillah. Berarti itu orang yang syukur kepada Allah Subhanahu. Jangan sedikit gara-gara sekian sedikit terus ngaji, ngapain nggak kaya? Ada yang begitu? Jangan. Ya. Itu namanya tidak ridho kepada ketentuan Allah. Ini Mikail, Israfil, nanti niup sangkakala hari kiamat. Israel, malaikat menjabut nyawa. Mudah-mudahan masih lama, amin. Israel Bu. Malaikat yang mengejar-ngejar kita. Mungkar dan nakir. Mungkar nanti dalam kubur itu yang akan menanya kepada kita. Yang ditanya adalah man rob, siapa Tuhan? Tuhan. Kemudian rokib dan atid. Rokib tugasnya di kanan, atid di kiri. Mencatat Bu. Apa yang dicatat? Yang baik yang nyatat rokib. Nah, hadir ke sini nih. Sebenarnya males kan Bu? Atau mungkin sibuk nggak? Kalau nyusulin sibuk ada aja Bu. Apalagi ibu-ibu rumah tangga, nggak ada selesainya, betul nggak? Udah nyapu, ini kotor. Ngepel yang ini sebelah kanan kotor, sebelah kanan kotor, di atasnya kotor lagi. Wah, nggak ada selesainya Bu. Kalau ibu nggak pinter-pinter menyempatkan hadir, masya Allah, rugi di tengah jalan. Na'udzubillah min. Contoh Bu, kemarin hari Sabtu, nih dengerin ajaran nih. Hari Sabtu, saya habis ngajar ibu-ibu yang jamaah di sini. Pak Ustaz, ntar habis duhur ke rumah. Apa? Suami saya sakit. Tolong bacakan Yasin. Saya bacakan Bu. Habis duhur. Padahal saya jam 2 harus ke Jawa. Habis ke Jawa ini baru pulang. Saya dalam hati baca Yasin Fadilah jam 1 siang. Dalam hati sih saya ngejar waktu. Saya udah
udah siap-siap mau berangkat, udah nyiapin mobil mau berangkat, saya mau pokoknya udah siap mau berangkat, tahu-tahu dipanggil ada orang sakit parah. Tak, tolong itu didoain. Saya doain Pak Yasin Fadilah. Dalam hati saya kan tahu Bu, orang yang mau meninggal saya tahu Bu, hati-hati nih. Assalamualaikum, saya ajak salaman Bu, mata dia nggak lihat saya. Wah, ya. Saya dalam hati udah curiga. Saya niatnya beda. Ya Allah, saya baca Yasin Fadilah. Kalau umurnya panjang, cepat sembuhkan. Kalau nggak panjang, selesaikan. Saya pinteran Bu. Habis selesai, setengah jam lah saya baca. Alhamdulillah selesai. Saya permisi ya, minumin air. Selesai saya susapin ke sini, bun-bun semua. Setelah saya mau pulang, dia pesen, Pak Ustaz, kalau ada cariin kiai yang besar. Loh, memang saya kurang besar apa? Wah, saya permisi pulang. Saya langsung ke jalan tol, cepet. Nah, habis isya istri saya di SMS. Pak Ustaz masih ada nggak di rumah? Wah, sudah di Jawa ini, udah di tengah jalan lagi di jalan tol. Waduh, ini harus ini kita bisa kalah. Tuh, lagi sekat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masyaallah. Makanya hati-hati. Kalau ada orang lagi sakit dibacain Yasin, takut Bu. Kalau mau sembuh, kalau mau enggak. Makanya hati-hati, jangan nyuruh bacain Yasin. Saya nggak berani Bu. Waktu saya pernah sama Pak Hasan ini. Pak Hasan lagi sakit. Duh, Pak Hasan baca Yasin sama saya. Takut Bu saya. Nah, alhamdulillah nggak lama kemudian sembuh. Alhamdulillah. Biasanya gitu. Makanya jangan ya, Yasin bahaya itu. Saya aja baca Yasin. Masalah. Jadi Raqib dan Atid. Kemudian Malik. Apa itu malaikat Malik? Malaikat Malik adalah malaikat yang menjaga neraka. Kalau Ridwan kan menjaga surga. Ini ada kisah. Ciri-ciri neraka adalah alaiha tis'ata asyar. Dalam surat Al-Maidah ayat 26 sampai 30. Luasnya surga, luasnya neraka nggak kebayang. Maka dibayangkan seandainya rembulan kan planet besar Bu. Sama bumi gedean mana? Gedean rembulan. Matahari lebih besar. Itu kalau dimasukin ke neraka seperti kaos dimasukin mesin cuci Bu. Digiling itu, hanya digilingan. Itu besarnya luar biasa, luasnya kayak apa? Nggak kebayang. Nggak ada yang bisa membayangkan luasnya. Makanya diterangkan ciri-ciri orang yang siksa neraka yang paling rendah lah. Siksa neraka yang paling rendah. Dikasih makanan, makanannya dari batu, makanannya dari duri, namanya zakum. Makanya ada pohon namanya pohon zakum. Itu makanan ahli neraka. Di neraka lapar. Maka ada nyanyian, ya Allah Gusti, neraka isinya api. Ya Allah Gusti, neraka isinya api. Makanan
namanya duri zakum. Dia teriak-teriak, ya Allah berilah aku makan. Malaikat Zabaniyah itu pembantunya, jumlahnya 19. Jadi Malik itu ketuanya, malaikat Malik itu ketuanya. Bala tentaranya malaikat Zabaniyah. Berapa jumlahnya? 19. Malaikat Zabaniyah 19. Ambil itu, dikasih ya, dari duri namanya zakub, nanti di ayat Quran kalau baca. Begitu dikasih makan, maka masuklah ke dalam mulut, maka rontoklah perutnya karena makan duri. Terus ada lagi, minum, dikasih minum. Itu siksa neraka yang paling kecil, Bu. Nerakanya orang Islam yang paling kecil. Orang Islam yang dosanya banyak, yang belum taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih minum berupa nanah dan darah. Tapi dari timah, panasnya luar biasa. Begitu diminumkan, masuk ke tenggorokan di sini, ini pada lecet, ususnya berantakan, pada copot. Nangis, apa mati dia? Enggak mati, nangis, teriak-teriak, ya Allah Gusti, neraka begini rasanya ya Allah. Makanya ada nyanyian orang-orang ahli neraka, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Itu tangisannya umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masih ingat itu. Ini jeritnya. Sudah begitu pada putus, kembali lagi, kembali lagi. Dia minta air lagi, ya Allah berikanlah aku air, aku panas. Dikasih minum lagi, rontok lagi terus. Itulah siksa bagi para pendosa, orang-orang yang dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi siksa yang paling ringan ahli neraka, yang paling ringan nih, umatnya Muhammad dikasih sendal, sendal jepit, dikasih terompak. Ketika dia sudah dikasih terompak, tapi terbuat dari api, meleleh ke atas, membakar ke sini. Ini jadi merah, kayak paku, Bu. Kalau dimasukin di api, itu merah kayak gitu, kayak bata merah gitu. Makanya perutnya merah, mendidih ke atas, menggulak seperti orang yang sedang mengodok air, orang yang sedang merebus air, di sini menggolak. Bibirnya merah, itu saking panasnya. Giginya merah, seperti api yang membakar itu. Ini yang paling ringan. Giginya merah, bibirnya merah, hidungnya keluar api, telinganya keluar api. Itu adalah siksa yang paling rendah bagi umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu paling rendah. Lo yang paling parah kayak apa? Ahli rentenir, ya. Saya baca dalam sebuah hadisnya, naudzubillah min dzalik. Makanya saya selalu ngomong ini, karena mudah-mudahan selalu diberi hidayah, amin. Ya, para rentenir, naudzubillah min dzalik. Walaupun hartanya banyak, selamat hanya di dunia. Rumahnya banyak, selamat hanya di dunia. Mobilnya mewah, selamat hanya di dunia. Awas kalau sudah masuk di alam kubur. Panjangan mana dunia dengan alam kubur? Panjangan mana? Panjangan alam kubur. Panjangan neraka. Jangan senang-senang.
Bu, lebih baik kita dagang nasi uduk. Untungnya hanya 50.000. Tapi halal, amin. Jangan ikut-ikutan. Makanya saya selalu melarang. Karena luar biasa. Yang paling rendah seperti zina dengan ibunya. Yang paling parah adalah lebih rendah daripada 33 kali zina. Itu 1 dirham. 1 dirham berapa sih? Kecil. Makan 1 dirham dari uang riba, dari uang rentenir itu sama dengan zina 33 kali. Bahkan lebih besar dosanya daripada itu. Na'udzubillah min. Itu siksa. Walilladzina kafaru bi rabbihim. Walilladzina kafaru, walilladzina, dan bagi orang-orang banyak kafaru yang pada ingkar kepada Allah, bi rabbihim, kepada Tuhannya, azab jahannam wa bi'sal masir. Walilladzina kafaru, dan sesungguhnya orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, membangkang kepada Allah, tidak taat kepada Allah, azab jahannam, neraka jahannam, wa bi'sal masir, ya, sejelek-jelek tempat. Bahkan ketika dia masuk di alam kubur, ada satu riwayat siksa di neraka orang-orang pemakan rentenir itu. Naudzubillah min dzalik, masya Allah. Dia renang di lautan darah. Ada lautan darah. Lautan darah. Dia renang. Kemudian dia tolong ya malaikat, tolong. Begitu dia minggir, ada orang yang ngumpulin batu, dimasukkan batu mulutnya itu. Tuh, makan batu. Begitu ke tengah lagi, minggir lagi, dan seterusnya. Na'udzubillah min. Makanya ibu sekarang masih sehat, alhamdulillah, masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siksa meninggalkan sholat saja 60 tahun. Bahkan menurut Allah, hitungan 60 tahun itu hitungan dunia. Kalau nanti di akhirat orang yang meninggalkan sholat subuh 60 tahun sama dengan 60.000 tahun. 1 kali meninggalkan sholat subuh. Bu, dengar nggak? Pernah nggak ninggalin sholat subuh? Pernah nggak? Pernah nggak? 1 kali meninggalkan sholat subuh 60.000 tahun. 60.000. Karena orang yang hidupnya 1000 tahun kayak Nabi Adam, menurut Allah itu 1 hari. Kalau yang ibu 80 tahun, itu 1 detik. Ini udah ada yang 80. Belum ada, Bu? Belum ada yang 80. Ya. Belum ada 1 detik itu. Seandainya 80 tahun atau 90 tahun, berarti kita hanya dikasih umur 1 detik. Tapi 1 detik ini untuk menjaga hidup kita, supaya kita selamat di alam kubur, supaya kita selamat di alam akhirat, Shiratal Mustaqim yang panjangnya 3000 tahun. Saya kok bicara ini 3000 tahun, coba. Shiratal Mustaqim panjangnya berapa? 3000 tahun. Semuanya harus lewat.
Makanya ada umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau lewat di Suratul Mustaqim, ya malaikat itu lagi nyanyi kayak tadi. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Saya ikut nangis tuh. Ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Malaikat Jibril, min aina anta? Anna min ummati Muhammad. Aku dari umatnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kenapa kamu nggak lewat Siratul Mustaqim? Apa